Setelah menaiki kereta api Ambarawa Express dari Surabaya menuju ke kota Semarang, sekarang kami akan lanjut untuk berpetualang mengeksplorasi sebisa mungkin kota yang asing bagi saya ini. Karena sejatinya ini merupakan pertama kalinya saya berada di kota Semarang. Perjalanan kami mulai dari stasiun Semarang Poncol menuju ke tempat rental sepeda motor yang sudah saya hubungi. Menurut informasinya, ada satu unit motor yang masih ready. Dan tanpa berlama-lama saya pun bergegas untuk menuju ke tempat rental motor tersebut. Adapun jarak dari stasiun Semarang Poncol menuju ke tempat rental itu sekitar 2,8 km. Tanpa pikir panjang, saya langsung berinisiatif menghubungi jasa driver online untuk menuju ke sana. Namun sialnya kami mendapatkan driver yang kurang ramah dan akhirnya kami memutuskan untuk turun di sekitar Jalan Raya Mayor Jenderal DI Panjaitan, patokannya di Gereja Katolik Santa Michael. Setelah berpikir-pikir, daripada kami buntu tanpa alasan yang jelas, ditambah keadaan siang ini yang cukup panas, lebih baik kami mulai berjalan kaki dari sini untuk menuju ke tempat rental motor yang lokasinya sudah di-share oleh petugas dari tempat rental motor tersebut. Wah, sepertinya ini bakal menjadi awal yang baik karena kita sudah mendapatkan alamat pastinya. Unit yang ready itu Beat terbaru, teman-teman. Ya, nanti coba kita lihat aja unitnya seperti apa ya. Wih, jadi situasi kota Semarang seperti ini, teman-teman. Untuk trotoarnya sendiri ini sangat ramah buat pejalan kaki ya. Jadi sangat rapi kotanya. Mantap sih. 700 meter lagi dari sini, teman-teman. Kita jalan kaki. Gak apa-apa, kita olahraga. Jadi anggap aja tadi itu percuma naik InDrive. Soalnya kita ujung-ujungnya juga sama jalan kaki. Ada Lombok Laju. Banyak sekali bis Trans Semarang, teman-teman. Jadi bis itu bisa mengantarkan kita ke stasiun Semarang Tawang ya. Macam-macam sih. Nah, ini saya juga pertama kalinya sih ke Semarang, jadi ya rodok bingung. Cuman gak apa-apa. Kan sekarang zaman sudah canggih ya, ada GPS, jadi nggak mungkin kesasar lah harusnya. Luas banget, teman-teman, jalannya. Melewati swalayan Bali. Wih, dari depan kelihatan jualan vas-vas bunga itu, mewah-mewah kayaknya. Vas-vas bunga yang dari keramik. Ini cafe apa ini namanya? Cafe Anak Panah. Mantap. Semarang. SMK Teresiana, Jalan Gajah Mada. Nah, itu ingat-ingat saya waktu masih sekolah dulu. Saya juga anak SMK, teman-teman. Dulu ngambil jurusan otomotif. Wah, ada bangunan besar banget tuh. MG Hotel Setos, apa itu? Semarang Town Square. Nah, jadi gedung MG Suites yang barusan kita lihat itu adalah patokan dari tempat rental motor yang akan saya tuju. Jadi sekarang ini kita berjalan untuk mencari jalan raya Petempen Utara yang sepertinya sudah tidak terlalu jauh dari sekitar sini. Di restoran, banyak restoran Chinese di sini. Kita masuk jalan kecil ini. Bener ya? Jalan Petempen. Banyak hotel besar-besar di sini. Ada MG Suites. Nah, daripada khawatir kesasar lagi, jadi saya sempatkan diri untuk tanya sama warga sekitar sini tentang tempat informasi penyewaan sepeda motor yang akan saya tuju. Dan mereka bilang lokasinya sudah tidak jauh lagi dari sini, teman-teman. Nah, ini
kita sampai juga di rental motornya teman-teman. Hasilnya apa enggak? Motor Bitnya Pak. Beat New ya. Berapa? 85 per hari. Kalau ini kan masih masuk weekend. Weekend itu masih ada tambahan 10.000. 30.000. Oh, 30.000. Oke, jadi tanpa planning, tanpa booking, akhirnya saya bisa menyewa motor yang ada di sini. Jadi saya mendapatkan unit motor Beat New ya dengan harga 115.000, tapi dengan catatan 115.000 itu hanya khusus untuk weekend atau tanggal merah. Kalau untuk hari biasa itu hanya 85.000 saja. Untuk persyaratan pembayarannya juga nggak ribet teman-teman, jadi nggak perlu biaya deposito ya. Jadi bayar tunai langsung di depan, terus dengan jaminan KTP dan kartu BPJS Kesehatan. Udah itu aja sih. Dan untuk kelengkapan motornya yang kita dapatkan itu kita mendapatkan 2 helm, terus 2 pasang jas hujan sama STNK, sama unit motornya ya. Gitu teman-teman. Jadi setelah mendapatkan motor rental ini, saya langsung tancap gas menuju ke arah Lawang Sewu sebagai destinasi wisata pertama eksplor di kota Semarang ini. Dan mungkin nanti ada beberapa tempat yang akan saya datangi, gak semua ya, karena saya pun sangat terbatas soal waktunya teman-teman gitu. Rencananya sih saya pengen datang ke tempat-tempat wisata yang paling hits yang ada di kota Semarang, sama nyobain kuliner yang lagi viral saat ini ya. Kuliner-kuliner yang sudah lama menjadi ciri khas kota Semarang. Ya, tapi kita lihat aja nanti apakah itu semua bisa terjadi atau enggak teman-teman. Iya, kita syuting. Jadi nanti malam kemungkinan ada karnaval teman-teman di sini. Ini jalan pemuda ini, besar jalannya. Ini terus ya nanti. Banyak halte bis Trans Semarang, mantap. Wah, moga-moga nanti malam nggak macet ya. Karena saya nanti juga pulang teman-teman, sudah pesen tiket kemarin untuk pulangnya jam 9 malam. Naik kereta api Kertajaya. Oke. Balai Kota Semarang. Nah, karena saya menggunakan aplikasi Waze sebagai panduan jalan, jarak dari Balai Kota menuju ke destinasi wisata Lawang Sewu ini sekitar 350 meter. Dan di depan itu nanti kita bakalan ketemu sebuah landmark yang menurut saya ini sangat terkenal ya. Apabila kalau misalkan kita lihat YouTube yang membahas kota Semarang, landmark inilah yang sering terlihat di layar kaca kalian teman-teman. Dan setelah saya baca lagi, ternyata landmark ini namanya adalah Tugu Muda. Jadi dia berada di sebuah bundaran ya, dan termasuk Lawang Sewu juga di sekitarnya. Keren. Oke teman-teman, Lawang Sewunya sudah di sebelah kita dan sekarang tinggal cari parkiran motornya. Dan ternyata lokasi parkir motor yang ada di Lawang Sewu ini masuk ke sebuah jalan kecil yang namanya adalah Jalan Inspeksi teman-teman. Untuk biaya parkirnya sendiri langsung bayar di muka. Kalau nggak salah sih seingat saya 3.000 ya. 3.000 atau 5.000? 3.000 kayaknya. Jadi ini sekarang saya mau ke tempat wisata Lawang Sewu ini teman-teman. Jadi Lawang Sewu ini menjadi tempat wisata yang harus dikunjungi kalau kita bermain-main di kota Semarang. Ini dia Lawang Sewunya. Untuk tiket masuknya belum tahu. Ternyata dari parkiran motor kita harus jalan kaki sejauh kurang lebih sekitar 100 meter untuk menuju ke pintu masuk dari Lawang Sewu ini. Saya sendiri masih belum tahu harga tiketnya berapa, dan menurut saya kalau kita jalan kaki di kota Semarang ini nyaman gitu loh, nyaman aja. Di sini trotoarnya bersih, kotanya cantik. Ya, setidaknya itulah impresi pertama saya ketika berada di kota Semarang ini, teman-teman. Oh, itu dia. Tarif tiket masuknya ternyata 20.000, teman-teman. Oke, misi Pak ya. Oke.
20.000 kalau untuk dewasa, kalau untuk anak-anak 10.000. Itu tadi adalah rincian harga tiketnya teman-teman. Untuk dewasa 20.000, anak-anak 10.000, dan wisatawan mancanegara dikenakan biaya Rp30.000. Isi Pak, tangan kiri ya. Oke, ya, terima kasih. Jadi sejarah Lawang Sewu dikutip dari website heritage.kai.id. Pembangunan gedung ini dimulai pada tanggal 27 Februari tahun 1904 oleh pemerintah Hindia Belanda, yang fungsi utamanya dari gedung ini adalah sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta milik Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij. Ya itulah, yang mulai beroperasi sejak bulan Juli tahun 1907 dan kemudian pada tahun 1942 sampai dengan 1945 gedung ini diambil alih oleh Jepang dan digunakan sebagai kantor Ryukyu Sokyoku atau Jawatan Transportasi Jepang. Selain menggunakannya sebagai kantor transportasi, Jepang juga menggunakan bagian bawah tanah gedung ini sebagai penjara dan tempat eksekusi mati bagi para tawanan perangnya. Singkat cerita, setelah melalui berbagai masa-masa sulit itu, akhirnya gedung ini diserahkan kembali kepada PT Kereta Api Indonesia pada tahun 1994 dan dilakukan restorasi pada tahun 2009 hingga akhirnya pada tahun 2011 gedung Lawang Sewu ini akhirnya diresmikan oleh Ibu Ani Yudhoyono sebagai destinasi wisata sejarah perkereta apian milik negara Republik Indonesia. Jadi ini tempatnya bersih teman-teman, jadi aman untuk didudukin seperti ini ya. Mantap tuh, bersih. Enak banget duduk-duduk di sini. Ya ampun, isis, dingin, sejuk. Bangunan Belanda itu selalu memikirkan ventilasi udara. Tuh kelihatan teman-teman, banyak sekali lubang-lubang ya. Jadi sirkulasi udaranya sangat bagus ini bangunan. Sehingga meskipun cuaca di luar panas seperti ini, tapi hawanya tetap sejuk teman-teman. Jadi bikin betah kalau duduk lama-lama di sini. Nah itu Lawang Sewunya di sana tuh. Tapi ini juga termasuk Lawang Sewu karena pintu semua sana. Di belakangnya persis Lawang Sewu ini ada Bank Panin teman-teman. Jadi mungkin kalau mereka orang-orang kantornya nginceng ke sini ya, wes bisa ngeliat Lawang Sewu itu. Nah. Asli, tadi saya betah banget duduk-duduk di Lawang Sewu, soalnya dingin tempatnya. Nah, daripada waktunya habis, kebetulan ini juga sudah siang. Perut saya juga udah mulai keroncongan, jadi saya langsung meluncur menuju ke arah tempat kuliner yang cukup terkenal di kota Semarang, yaitu Soto Bangkong, teman-teman. Kita sudah sampai nih di lokasi soto Bangkongnya. Penasaran saya. Kira-kira gimana ya rasanya dari soto Bangkong khas Semarang ini?
Yuk kita langsung pesen aja teman-teman. Oh, jadi seperti ini soto Bangkong itu. Menurut saya soto ini beda sih daripada soto-soto biasanya, terutama pada kuahnya itu yang terlihat jelas. Kalau soto-soto pada umumnya itu kan kuahnya warna kuning. Belum tahu. Terus dikasih ini teman-teman, tapi ini opsional. Kalau kalian ambil bayar teman-teman. Mantap. Makan dulu. Oke, jadi overall untuk rasanya sih menurut saya gurih teman-teman rasanya. Kuahnya bening, gurih. Kalau dikasih sambal mantap. Cuman sayangnya nggak ada telur ayamnya. Itu aja sih yang kurang. Dan porsinya kurang banyak. Ini harganya masih belum tahu teman-teman. Terus untuk rasa tehnya sendiri, menurut saya tehnya ini lebih cenderung ke tawar ya. Tapi nggak apa-apa, lebih bagus teh tawar. Mantap lah. Setelah mencoba soto Bangkong, sekarang kami menuju ke lokasi kuliner selanjutnya, yaitu Loenpia Gang Lombok. Loenpia atau lumpia sih, mungkin bahasa asli lumpia itu berawal dari Loenpia kali ya. Nah ini kalau dilihat dari maps, ternyata lokasi dari soto Bangkong menuju ke Loenpia Gang Lombok itu tidak terlalu jauh teman-teman, hanya sekitar 3,1 km. Dan ini saya melewati jalan raya MT Haryono ya. Dan yang bikin saya terkejut itu ternyata di sebelah kiri kita, di sebelah kiri jalan itu banyak banget yang jualan lumpia teman-teman, pada berjajar ya. Ini menurut saya pemandangan yang unik sih. Ya tiap daerah pasti punya keunikannya sendiri-sendiri sih. Nah sekarang saat ini boros banget ya. Ya jadi saat ini saya sedang melewati Jalan Pekojan. Kalau lewat sini itu inget-inget lewat mana ya di kota Surabaya? Seperti di Bongkaran. Mirip banget. Jadi di sini tuh banyak sekali ruko-ruko lawas-lawas ya, toko-toko lama-lama yang biasanya identik sama kawasan pecinan. Masih banyak bangunan-bangunan jadul ya, mungkin sekitar era tahun 70-an gitu, pasti ngerti kalian. Keren sih. Oh ini loh. Nah ini dia teman-teman, Lumpia Gang Lombok. Sampai akhirnya. Parkir situ aja. Oke. Kelenteng juga deh gini iki. Jadi lumpia Gang Lombok ini merupakan lumpia khas kota Semarang teman-teman. Dan satu porsinya ini menurut saya cukup mahal ya. Satu porsi isi 2 lumpia itu harganya 40.000. Dan menurut saya rasanya ini ya worth it sih. Isinya ada rebung sama telur teman-teman. Setidaknya tahu rasanya gitu kan. Oke, setelah puas kulineran, perut sudah kenyang, sekarang saatnya saya melanjutkan perjalanan kembali ke destinasi wisata berikutnya, yaitu Klenteng Sampokong teman-teman. Nah, jarak dari sini menuju ke Klenteng Sampokong itu lumayan jauh. Kalau dilihat dari Google itu sekitar 5 kilometeran. Dan sekarang saya dilewatin jalan tikusnya ini di sebelah permukiman warga. Dan ini padat banget ini. Ini sepertinya saya disuruh belusuan dulu. Yang penting nanti ketemunya ke jalan besar.
Jalan besar yang mana saya juga nggak ngerti. Pokoknya nurut Google Maps aja deh, nurut Waze aja. Itu sepeda motor ya. Macet ya. Apa kok macet iki ya? Macet banget teman-teman, kota Semarang. Masuk Jalan MH Tamrin. Apakah gara-gara karnaval itu tadi? Nah teman-teman, saat ini kita sudah mendekati, bukan mendekati lagi sih, tapi udah sampai dari lokasi wisata kedua, yaitu Klenteng Sampokong. Sampokong atau Sampokung ya, entahlah. Jadi Klenteng Sampokong atau yang biasa dikenal sebagai Klenteng Gedung Batu ini memiliki desain yang dipengaruhi oleh gaya arsitektur Cina, tepatnya dalam masa dinasti Ming pada abad ke-14. Pembangunannya meliputi luas sekitar 1020 meter persegi atau 1 hektar lebih, dan menjadi salah satu kelenteng terbesar yang ada di Indonesia. Karena kelenteng ini juga merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di kota Semarang, jadi untuk bisa masuk ke sini kalian bakal dipatok dengan harga tiket masuk yaitu Rp20.000 per orangnya. Namun jika ingin masuk sampai ke seluruh area kelenteng, maka tiket masuknya menjadi Rp50.000. Nah, di sini saya hanya membeli tiket yang Rp20.000 per orang ya. Jadi saya hanya bisa berkeliling di area halamannya saja, tidak bisa masuk sampai ke dalam.
Ya. Nah, kalian sadar nggak di depan kita ini ada sebuah objek yang sempat viral beberapa waktu lalu? Iya, benar sekali. Ini adalah jembatan kereta api Madukoro yang menjadi lokasi kecelakaan antara kereta api berantas menghantam truk kontainer yang sampai meledak itu. Untungnya nggak ada korban jiwa dari kejadian tersebut. Oke teman-teman, saat ini kita memasuki wisata ketiga dari rangkaian trip saya di kota Semarang ini, yaitu Kota Lama. Di mana lokasi dari Kota Lama ini persis setelah exit dari stasiun Semarang Tawang. Dan menurut sejarahnya, Kota Lama ini merupakan basis dari pelabuhan dan pusat perdagangan yang dibangun oleh VOC. Waktu itu mereka bekerja sama dengan Kerajaan Mataram. Suasana di Kota Lama saat ini benar-benar sangat syahdu sekali, didukung dengan cuaca yang sangat bagus, menjadikan Kota Lama ini menjadi tempat yang paling ideal untuk menghabiskan waktu menjelang senja. Gak lama kemudian saya pun dapat parkir motor. Ya, meskipun masuk di dalam gang kecil, tapi gak apa-apa karena ini lokasinya persis di pusat dari Kota Lama. Jadi apabila kalian yang datang ke Kota Semarang menggunakan kereta api dan kebetulan keretanya turun di stasiun Semarang Tawang, kalian bisa langsung jalan kaki untuk menuju ke Kota Lama ini karena memang lokasinya itu benar-benar sangat deket banget dari stasiun Semarang Tawang gitu. Dan kalau kalian mau berkunjung ke sini, usahakan pada saat sore hari menjelang senja ya, karena disitulah saat-saat terbaik untuk menikmati suasana vintage dari Kota Lama ini. Yah, ini saran aja ya, jika kalian lagi main-main di Kota Semarang, entah itu urusan kerjaan atau traveling, sebagai hari penutup melepas penat, mampirlah ke sini bawa teman-teman, kalau bisa bawa pasangan kalian atau keluarga. Karena di sini banyak banget kafe atau tempat nongkrong yang modelnya retro atau jadul gitu. Pasti suasana vintage-nya dapat banget deh. Bagus banget itu pasti kalau buat foto-foto. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah menghabiskan waktu begitu cepat, sehingga saya harus segera mengembalikan motor ini karena saya juga harus persiapan untuk segera pulang kembali ke kota Surabaya menggunakan kereta api Kertajaya pada pukul 20.58 nanti. Oke teman-teman, jadi saya sudah puas berjalan-jalan memutari kota Semarang ya teman-teman. Tadi kita mulai dari
Lawang Sewu, terus kemudian kita cari makan, kemudian ke Klenteng Sampukong, dan akhirnya kita tadi kunjungan terakhir ke mana? Kota Lama. Dan ini overall motornya sudah saya kembalikan teman-teman. Motornya mantep, enak, mulus ya, tidak ada kendala sama sekali. Dan kalau kalian ke Semarang, kalian bisa ke sini teman-teman. Ini saya nggak di-endorse ya, jadi ini benar-benar murni pengalaman saya pribadi teman-teman. Barangkali bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju ke stasiun Semarang Poncol. Dan sekaligus ini juga merupakan kali pertamanya saya berangkat naik kereta api untuk pulang ke kota Surabaya dari stasiun Semarang Poncol ini. Tapi perjalanan dengan menggunakan kereta api Kertajaya nanti tidak akan saya rekam karena selain pemandangan malam hari, rute dari kereta api Kertajaya ini hampir sama dengan kereta api Ambarawa Express yang saya naiki tadi pagi ya. Hanya saja tidak berhenti di stasiun Kradenan dan Semarang Tawang teman-teman.
Oke teman-teman, saat ini perjalanan kereta api Kertajaya sudah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini artinya selesai sudah rangkaian perjalanan saya di kota Semarang tadi. Dan saya juga mengucapkan banyak sekali terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya hingga sampai menit akhir ini. Semoga videonya bisa menghibur dan bermanfaat buat kalian semua. Sekaligus saya pamit undur diri, sampai jumpa di perjalanan saya berikutnya.